Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah, yang kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang sedang sedih, yang sedang sumpek semoga diganti dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan keindahan dan barokah. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah perbanyak, Allah mudahkan kita ziarah makam Nabi besar Muhammad, Allah mudahkan kita haji umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita dijadikan ahlu sholah, dijadikan ahlu ibadah, jadikan ahlul Quran, jadikan ahlu sholawat, jadikan anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang cinta taklim kepada ulama, hormat kepada kedua orang tua. Dan semoga di antara mereka yang masih malas sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang masih malas ke masjid dimudahkan ke masjid, yang masih malas mengaji dimudahkan mengaji, dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan daripada bala musibah, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Dan semoga di antara mereka yang masih terjebak dalam kemaksiatan diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Ru'i Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Murabbi Ruhina Labib Hamid Nagib bin Sahib Salam Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad wa sa'iri badil salam jami' abaina mahatina jadatina bi barakatim Allah wa salam indallahi annar yaj'alna minal muttaqin at-thabitin al-qawim wa fi suhbatir rasul karim dakhina fi hizbi ahlillahi al-maf'in wa nabishifal ajlat lana samil tabbit qulubana wa alsitana la dzikri man mahabbatih wa silahul ahwal taqabbal minal a'mal. Usul almarhum Haji Iming bin Haji Dukul marhum Haji Amin bin Haji marhum Haji Amir bin Haji Jami wal marhum Ayarhamli bin Halim wal marhum Bapak Syarif bin Pulau marhum Bapak Amir bin Haji Zaini wal marhum Bapak Sahran wal marhum Bapak Haji Syarif Haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran lalu kita sudah membaca hadis la yantahiyanna aqwamun an wada'ihumul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Itu orang-orang yang meninggalkan Jumat, orang-orang yang tidak sholat Jumat, orang-orang yang mengabaikan sholat Jumat, mau berhenti atau tidak. Mereka mau sampai kapan terus menerus nggak sholat Jumat? Mereka mau berhenti atau tidak?
Apabila mereka tidak berhenti, layaktimannallahu ala qulubihim, maka hati mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan menjadi orang yang lalai. Ketahuilah ya, kita semua berharap rahmat dari Allah, berharap berkah dari Allah, berharap anugerah dari Allah, berharap ampunan dari Allah. Dan yang mendapat rahmat, anugerah, keberkahan hanya orang-orang yang membuka hatinya. Orang-orang yang membuka hatinya, maka dia akan mendapat rahmat, keberkahan, anugerah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hatinya tertutup, ibarat gelas, gelasnya kebalik. Kalau gelas udah kebalik, maka bagaimana mungkin akan terisi air? Kalau gelas sudah dibalik, bagaimana mungkin akan terisi susu? Bagaimana mungkin akan terisi kopi? Demikian pula hati yang tertutup, itu hati tidak bisa menerima rahmat, tidak bisa menerima ampunan, tidak bisa menerima anugerah, tidak bisa menerima pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terus-menerus meninggalkan Jumat, itu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, pikiran, hati ini alat untuk mendapat kebenaran. Kalau mata seseorang sudah buta, bagaimana mungkin dia bisa melihat kebenaran? Kalau telinga seseorang sudah tuli, bagaimana mungkin dia bisa mendengar kebaikan? Kalau lisan seseorang sudah bisu, bagaimana mungkin dia bisa bertanya akan kebenaran dan kebaikan? Demikian pula apabila hati seseorang sudah tertutup, maka nasihat siapa saja, kebaikan dari mana saja tidak akan masuk ke hatinya. Dan disebutkan di dalam Nadam Zubat, in ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya seseorang yang paling jauh dari Allah ialah orang-orang yang hatinya keras. Orang kalau udah hatinya keras, ya jangankan nasihat kiai, jangankan nasihat Habib, Nabi sekalipun yang nasihatin nggak bakal masuk. Gimana mau masuk? Alat untuk menerima kebenaran semua tertutup. Bukan nabinya yang kurang bagus nyampein, bukan kiainya, bukan ustadznya yang kurang dalam menyampaikan. Tapi apa? Kesalahan ada padanya. Kesalahan ada pada dirinya. Bukan mataharinya yang nggak nongol, tapi mata dia yang buta. Tidak bisa melihat sinar matahari. Ya, bukan spekernya yang mati, tapi telinganya yang tuli. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, tapi Abu Jahal, Abu Lahab nggak masuk. Bukan dakwah Nabi yang nggak sempurna, tapi hati mereka yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang nggak hadir Jumat, terus menerus nggak hadir Jumat, itu hati ditutup oleh Allah. Ya, dengar ayat Al-Quran udah nggak tertarik. Ya, dengar janji-janji surga, ya itu sudah nggak kepengen. Ada ancaman-ancaman neraka udah nggak takut. Bahkan ada keluarganya yang mati, tetangganya mati, ya ngelihat orang mati ya nggak sholat tetap nggak sholat, nggak puasa tetap nggak puasa, ikut nguburin, habis nguburin tetap aja jauh dari masjid. Kenapa? Hatinya sudah ketutup. Nah, yang seperti ini ulaika kal an'am balhum adol. Yang begini mereka seperti binatang. Ya, an'am seperti sapi, seperti kerbau. Balhum adol, bahkan lebih jelek lagi, lebih sesat lagi. Sapi, kerbau itu masih punya insting. Ya, dia tahu yang mana bahaya, yang mana bisa membuat celaka. Ya, sapi tiba-tiba diklakson, minggir dia. Oh, tahu nih bahaya. Takut ditabrak mobil, tahu. Ya, dengan instingnya dia tahu ini bahaya. Tapi orang-orang yang hatinya udah ditutup sama Allah, dia nggak tahu tuh bahaya. Ya, dia nggak tahu itu manfaat. Ya, udah lebih jelek dibanding binatang. Binatangnya masih tahu bahaya, dia nggak tahu bahaya.
Kemudian wahia fardu ain, yang namanya Jumat hukumnya fardu ain. Ya, tiap orang wajib Jumatan, bukan fardu kifayah. Ayo Jumatan, ya udah wakilin aja, kagak bisa. Ini bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, iya. Di antara mereka ada yang sholat, maka gugur yang nggak sholat. Jumatan itu fardu ain, tiap orang wajib sholat. Wala tajibu 'alan nisa'i wala 'alal ariqa wala 'alal musafirin. Dan Jumat itu nggak wajib bagi wanita. Wanita nggak wajib Jumat. Ya. Kemudian juga budak juga nggak wajib Jumat. Nanti ada penjelasannya di hadis berikutnya. Kenapa kok wanita nggak wajib Jumat? Kenapa kok para budak nggak wajib Jumat? Tapi seandainya wanita hadir Jumatan, maka dia nggak perlu sholat duhur lagi. Ya, ada beberapa daerah itu perempuan ikut Jumatan. Ya, sama di Mekah, Madinah juga perempuan ikut Jumatan. Makanya kalau mau hadir Jumatan di Mekah, Madinah jam 9 udah berangkat. Ya, karena perempuan-perempuan juga hadir Jumatan. Jadi perempuan tuh nggak wajib Jumat, tapi seandainya mereka hadir Jumat, maka mereka tidak perlu sholat duhur lagi. Wala 'alal musafirin, demikian juga nggak wajib bagi orang musafir yang berangkatnya dari sebelum subuh. Itu nggak wajib Jumat. Tapi kalau dia mau hadir Jumat ya bagus. Mau hadir Jumat bagus. Wa waqtuha waqtu dhuhri. Waktu Jumat itu pas bersamaan dengan waktu duhur. Wa munkiru wujubil jum'ah kafirun. Yang ingkar akan kewajiban Jumat hukumnya kafir. Kamu kenapa kok nggak Jumatan? Ya, segen aja, males. Ya, males hukumnya fasik. Dia maksiat. Kamu kenapa nggak Jumatan? Kalau menurut saya Jumatan nggak wajib. Nah, barang siapa yang mengingkari kewajiban Jumat, dia menyangka Jumat itu nggak wajib, maka seperti ini hukumnya kafir. Ya. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala, dan asal Jumatan ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi kalau kita baca Quran atau kita mendengar Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, maka berhenti. Di situ renungin dulu, tadabburin. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan memang lihat dabbaru ayatih. Memang untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk kita renungi, kita ambil pelajaran. Jadi kalau kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, atau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, hadirkan hati kita. Kenapa? Fa innaha amrun tu'mar bihi aw nahyun tunha anha. Karena setiap habis ayat ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Yang mana orang beriman diperintahkan untuk mengerjakan, atau kalau bukan perintah isinya larangan, yang mana kita dilarang untuk melakukannya. Maka ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu, hadirkan hati kita ya Allah, insya Allah kami termasuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hadirkan hati kita ya Allah, insya Allah kami termasuk orang-orang beriman. Saya siap menerima perintah dari Engkau ya Allah. Semua yang Kau perintahkan insya Allah akan kami kerjakan. Dan kami siap untuk menjauhi larangan-larangan Engkau. Nah ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Nah, setelah ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini perintah nih. Apa perintahnya? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila dikumandangkan adzan Jumat, fas'au ila dzikrillah ay ila sholah, maka bergegaslah untuk sholat. Ya, cepat-cepat ke masjid. Ya, barang siapa yang masih jual beli, haram itu jual belinya. Jual beli jadi haram. Meskipun nanti ada pembahasan adzan pertama atau adzan kedua. Ya, intinya ketika adzan Jumat masih ada yang jual beli, minuman ini halal, makanan itu halal, beras itu halal, ya. Tapi jual belinya ketika Jumat sudah berkumandang, khotib sudah naik ke atas mimbar, ada yang beli air, ada yang beli beras, ada yang beli sabun,
Ya, yang beli laki-laki, maka jual belinya jadi haram. Itu jual belinya jadi haram, bukan barangnya yang haram, tapi apa? Transaksinya di waktu Jumat. Makanya ada beberapa warung tuh Jumatan tutup dia. Kenapa kau tutup? Kan bisa istri Anda yang jaga. Ya, tapi saya tidak bisa memastikan yang beli ini perempuan semua. Kalau tiba-tiba yang beli laki, nah ini saya berdosa. Jual beli ketika Jumat sampai ditutup. Ya, ada orang yang nggak paham. Ente kenapa kok Jumatan tutup? Nggak boleh sama dukun ente. Disangkain dia apa? Berdukun. Ya, sama dukunnya pantangan Jumatan buka. Kata dia bukan. Ini ayat Quran. Ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalau sudah berkumandang adzan Jumat, bergegaslah sholat, tinggalkan jual beli. Saya tidak bisa memastikan yang beli itu laki atau perempuan. Saya khawatir yang beli itu laki-laki, maka berdosa. Ya, jual belinya jadi haram. Nah, na'udzubillah min dzalik. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan adzan Jumat, bergegaslah untuk sholat dan tinggalkan jual beli. Ya. Wa furidat bi Makkah. Makanya ini yang sholat Jumat hanya orang-orang yang punya iman. Yang nggak punya iman, ya tetap santai aja di rumah dia. Yang main HP tetap main HP, yang makan tetap makan, yang tidur tetap tidur. Nggak peduli tuh dia. Ya, kalau masih anak-anak mah nggak Jumatan masih lucu. Kenapa? Anak-anak ya pantas lah, memang belum wajib dia. Ya, Jumatan bocah makan di depan, ya lucu aja, ya masih bocah biarin. Ini ada fisiknya tua, rambut udah beruban, wajah udah banyak keriputnya, ya jalan juga udah doyong. Dia belum bisa membedakan mana panggilan Jumat, mana panggilan musik. Gak bisa ngebedain tuh dia. Dia nggak bisa ngebedain mana panggilan Allah, mana panggilan manusia. Udah tua, casingnya tua, pikiran masih anak-anak, pikirannya main aja, pikirannya handphone aja. Ini kasihan yang begini nih. Ya, fisik tua tapi pikiran masih anak-anak. Ya Allah, hati-hati. Ya, memang dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja. Ya, semoga yang seperti itu dapat hidayah. Wa furidat bi Makkah. Jumatan ini diwajibkan semenjak di kota Mekah. Jadi semenjak di kota Mekah itu udah wajib Jumatan. Ya. Walam takum illa bil Madinah. Namun tidak bisa dilaksanakan kecuali di Madinah. Kenapa? Lidok fil muslimin yauma idzin. Karena umat Islam masih lemah. Umat Islam masih sedikit. Jangankan untuk Jumatan, ketahuan sholat aja disiksa. Ketahuan beriman, ketahuan masuk Islam aja disiksa. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Ammar bin Yasir, ya itu banyak disiksa. Jangankan ketahuan sholat, ketahuan beriman aja disiksa. Bahkan ada di antara mereka sampai mati mempertahankan iman. Jadi Jumatan nggak bisa didirikan di kota Mekah. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Umat Islam masih sedikit, umat Islam lemah. Ya. Wa awwalu Jum'atin sallaha sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Mu'ad baina Quba wal Madinah fi Wadi Ranunah. Dan pertama kali sholat Jumat dapat dilaksanakan itu di Bani Amr bin Mu'ad antara Quba dan Madinah. Jadi ketika Nabi besar hijrah ke Madinah, ya itu di perjalanan antara Quba dan Madinah di Wadi Ranunah. Itu ada lembah, namanya lembah Ranunah dekat Madinah. Ya, lembah Ranunah. Ya, di situ baru ya melaksanakan sholat Jumat. Ya, makanya itu nikmat keamanan, ya, nikmat rezeki. Ini dua ini udah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, ini saudara kita di Palestina sampai sekarang, ya, ini nggak bisa Jumatan. Ya, nggak bisa bebas ibadah, nggak bisa ngaji kayak kita begini nih. Bahkan kalau ada yang keluar rumah nggak tahu, ada bapaknya keluar, ada ibunya keluar nggak tahu.
Kira-kira nih ketemu lagi apa enggak nih sama bapak nih? Ya, banyak anak-anak kecil yang udah nggak ada bapak, udah nggak ada orang tua. Ini kita alhamdulillah nikmat. Ini kita nikmat bisa kumpul-kumpul aman. Makanya li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Siapa? Allah. Ya. Tuhannya Baitullah. Sembahlah Allah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi kalian makan dari kelaparan. Kalian tinggal di Mekah, tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang tandus. Tapi apa? Kalian nggak kelaparan. Semua makanan, semua buah dari mana saja datang ke situ. Bayangin. Ya, itu nikmat sekali orang-orang Quraisy. Tempatnya kering, tempatnya tandus, tapi semua buah masuk ke situ. Segar-segar lagi buahnya. Ya, itu buah-buah di Madinah, buah-buah di Mekah segar-segar, Pak. Padahal pohonnya nggak ada di situ. Tapi buah apa aja masuk ke situ. Kalian dijaga daripada kelaparan. Nikmat pertama tuh. Kemudian apa? Wa amanahum min khauf. Kalian diberi keamanan daripada rasa takut. Nggak ada yang ngejajah. Ya, tidak ada yang ngejajah. Bahkan pernah ashabul fil, itu pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua nikmat, bayangin. Nikmat makan, ya, ekonomi enak, kemudian sama nikmat merdeka, keamanan. Ya, ini udah pantas sekali kita nyembah Allah. Apalagi nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak apa tidak? Banyak, bukan dua aja nih. Bukan hanya dua, banyak. Ya, dikasih nikmat dua aja kita udah berhak nyembah Allah, apalagi dikasih nikmat banyak sekali. Ya Allah, nih kalau ada orang baik sama kita aja, kadang kita nggak lupa. Misalnya, ya semoga semua ekonominya enak, amin. Yang susah semoga segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya, amin. Misalnya udah nunggak kontrakan 2 bulan. Ya, ini kalau nggak bayar, ya malam ini kalau nggak bayar, besok harus keluar, bayangin. Nunggak 2 bulan. Ya. Berapa kontrakan sekarang? Taruh gopek lah misalnya. 2 bulan berarti gopek kali 2 1 juta. Terus udah harus bayar bulan yang ketiga. 1,5 juta harus di tangan itu. 1,5 juta harus di tangan. Pokoknya nih, kalau besok nggak bayar 1,5 juta, keluar dari rumah. Ya udah, kayak apa? Sumpek banget udah deh. Sumpek banget. Mikirin, ya kalau sendiri mah masih enak-enak aja lah sendiri mah. Kalau sendiri bisa tidur di masjid, bisa tidur di musola. Nah, ini kan bawa anak, bawa istri. Ya Allah. Ya, tiba-tiba Pak, ada teman datang. Kenapa kok muka sedih banget? Kan ketahuan Pak ya. Muka-muka orang lagi susah kan ketahuan. Muka lagi susah sama muka lagi banyak duit kan ketahuan beda ya. Kenapa kok sedih banget? Ya. Apa? Ya gimana nggak sedih, gimana nggak susah. Nih kalau nggak megang duit 1,5, besok harus keluar dari kontrakan. Udah, nggak usah sedih. Nih 2 juta buat ente. Ya 2 juta buat ente. Bayarnya gimana? Nanti kalau ada duit bayar, kalau nggak ada udah santai. Ini kira-kira nih kita bakal ingat banget gak sama orang ini? Ingat, sampai kapan ingat banget kita? Lah kenapa sama Allah lupa? Allah ngasih bukan hanya 2 juta, apa aja dikasih sama Allah. Ya, lah suruh sholat lupa dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di Safina itu, di Safina ada gairul muhtaram sittah. Ada makhluk-makhluk yang tidak terhormat tuh ada 6. Jadi ini pembahasan tentang tayamum. Air terbatas. Ini air terbatas. Ini kalau kita pakai wudu, ini ada orang kehausan. Kalau kita kasih dia air, kita nggak bisa wudu. Nah itu bagaimana? Ya udah kasih orang tuh air, kita tayamum. Tapi ada nih ghairul muhtaram, makhluk yang dianggap tidak terhormat. Jadi apa? Ada dia, udah pakai aja wudu nih air. Kenapa? Udah tidak terhormat dia. Ya, di antaranya apa?
makhluk yang tidak terhormat itu babi dan juga anjing gila. Ya kalau anjing kalau nggak gila tetap kita kasih minum. Ya. Tapi urutan pertama siapa? Tarikus sholah. Orang yang ninggalin sholat. Itu apa? Lebih buruk dibanding anjing dibanding babi. Ya Allah. Itu gairul muhtaram itu. Ya. Manusia yang tidak sholat kedudukannya itu apa? Itu lebih buruk dibanding anjing dan babi. Safinah itu safinatun najah tuh. Ya, dalam kitab safinatun najah. Kok bisa? Ya. Orang yang nggak sholat lebih buruk daripada anjing. Ini kalau orang yang sholat, insya Allah nggak marah. Ya kalau ada yang marah ya berarti nggak sholat dia. Itu anjing, Pak. Ya, itu anjing binatang yang tahu cara terima kasih. Cuma dikasih daging doang dia udah nurut banget sama tuannya. Ya suruh jaga-jaga dia. Bahkan dia rela ngorbanin nyawa hanya demi tuannya. Bayangin. Bahkan itu banyak di YouTube itu, ya ada macan itu masuk. Ada macan masuk, tetap dihadapin ya sama anjing. Rela ngorbanin nyawanya hanya demi tuannya. Ada penjahat dia rela dikejar tuh, meskipun dia ditembak. Anjing cuma dikasih apa? Makanan sedikit, tahu dia cara terima kasih sama tuannya. Padahal Pak, nggak berakal. Dan kita anggap najis mughalladah, tapi tahu cara terima kasih. Nah ini kita dikasih mata bisa ngelihat tanpa minta, dikasih telinga tanpa minta, bisa mendengar tanpa kita minta. Allah kasih cuma-cuma. Allah kasih kita hidung lubangnya 2, ya bisa bernafas tanpa kita minta. Allah kasih kita lisan dapat berbicara tanpa kita minta. Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita segala macam. Ya, ini coba oksigen ditahan sebentar sama Allah. Ya, kira-kira udah ngapan nggak kita? Lah udah kayak ikan di luar kolam. Ya, butuh tabung berapa sehari itu? Sehari itu butuh tabung berapa itu? Manusia. Ya. Kemudian berapa harga satu tabung? Ini Allah kasih cuma-cuma. Kemudian nggak sholat, ya Allah kebangetan. Lah kalah sama anjing. Anjing tahu cara terima kasih. Nah ini ada orang-orang, ya dia udah nggak bisa ngebedain mana panggilan Allah, mana panggilan makhluk. Dia udah nggak bisa ngebedain mana suara adzan, mana suara musik. Dia udah nggak bisa bedain, ya bahwasanya dia hidup di dunia ini untuk ibadah. Pikirannya masih main-main saja. Nah, ini Nabi besar Muhammad nggak bisa ngerjain Jumatan bersama sahabat di kota Mekah. Kenapa? Karena nggak aman. Ya, baru bisa ketika perjalanan ke Madinah di wadi di lembah Ronunah. Ya, letaknya antara Kuba dan Madinah. Dan alhamdulillah Allah kasih kita nikmat keamanan, nikmat ya bisa makan semua, ya ini nikmatnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari Salamah, dari sahabat Salamah bin Aqwa, semoga Allah meridhai beliau berkata, kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah. Dahulu kami sholat Jumat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nansarifu, kemudian kami pulang, bubar Jumatan. Wa laysa lil hitani dhillun yustadallu bih. Ya, kami pulang itu apa? Itu sudah tidak ada tempat bernaung. Artinya apa? Kami pulang itu matahari sangat terik. Ya. Wa fi lafdhi li Muslim, ini lafaz Bukhari. Dalam lafaz Muslim, kunna nujammi'u mahu, kami salat Jumat bersama Nabi idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir. Matahari tengah-tengah, ya, kemudian agak tergelincir ke arah barat, ya, itu mulai Jumat. Ya, summa narji'u nattabi'ul fai', kemudian kami pulang. Ya, kami pulang itu cuaca masih panas. Ya, kami nyari bayangan. Jadi pulang apa? Nyari tempat-tempat apa? Di bawah-bawah pohon. Ya apa? Intinya Jumatan itu waktunya waktu zuhur. Ya. Al-ma'nan ijmali, makna secara global. Waktu sholatul Jum'ah ka waktu duhri. Waktu sholat Jumat itu waktunya adalah waktu zuhur. Inda aktsarul ulama,
menurut kebanyakan ulama. Jadi menurut kebanyakan ulama sepakat semua Jumatan itu waktunya waktu duhur. Wa wadaba Rasul karimu ala iqamatiha ba'da zawal fauran. Dan rutinitas Nabi itu Nabi besar Muhammad terus menerus sholat Jumat ba'da zawal, ketika matahari tergelincir, matahari tengah-tengah, ya geser sedikit ke arah barat, waktu duhur masuk itu. Berarti apa? Itu waktu Jumat, langsung cepet-cepet Nabi besar Muhammad sholat Jumat. Makanya ini bagi MC sholat Jumat naiknya jangan telat-telat. Ya, jangan sampai udah masuk adzan dia masih ngomong aja nih. Ini adzan udah masuk dia masih ngomong aja ngumumin. Ya. Ini atur waktu. Atur waktu sekiranya sebelum waktu adzan masuk dia sudah selesai untuk menyampaikan semua pengumuman. Ya, karena Nabi besar Muhammad apa? Ketika zawal masuk duhur langsung cepet-cepet. Ya, mengerjakan Jumat. Liyarji'an nasu ila manazilihim wa istarihu min ana'is syamsi. Kenapa kok cepat-cepat Nabi besar Muhammad ketika matahari tergelincir langsung cepat-cepat Jumatan? Ya, agar nanti manusia, ya, sahabat, ya, pulang dari rumah bisa istirahat dari panasnya matahari. Cuaca sangat panas, ya. Jadi apa? Cepat-cepat biar nanti apa? Mereka semua bisa istirahat di rumah. Ya. Wa inda Ahmad, namun di sini ada yang berbeda. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat waktu Jumat itu waktu duhur. Yang berbeda hanya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, waktuha ka waktu sholatul id. Waktu Jumat waktunya sama seperti sholat id. Ya, waktunya sama seperti sholat id. Ya. Akan tapi jumhur ulama mengatakan tetap Jumatan itu waktunya adalah waktu duhur. Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan di sini adalah Salamah bin Aqwa. Siapa Salamah bin Aqwa? Salamah bin Aqwa bin Amr bin Aqwa As-Sulami, Abu Muslim Al-Madani. Ya. Ini beliau orang Madinah. Ya. Ini Salamah bin Aqwa orang Madinah. Baya'a tahta syajarah. Ya. Dia sudah berbaiat di bawah pohon Bai'atur Ridwan, udah sumpah setia sama Nabi. Ya, rela mati, siap mati, mengorbankan nyawanya demi mempertahankan Islam dan demi membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sujaan. Ya, ini Salamah bin Aqwa orang yang berani. Ramian, jago nombak. Ini kalau udah ngelempar tombak itu apa? Pasti kena. Jago nombak. Yusabikul farsan ala qadamai. Nah, yang uniknya lagi, ya, yang uniknya lagi nih Salamah bin Aqwa kalau udah lari bisa ngejar kuda. Ya, kuda lari, diuber sama dia bisa. Ya, ini Salamah bin Aqwa. Ini pernah satu hari ada maling kuda, diuber sama Salamah. Ketangkap itu. Ya. Ini ada gak kira-kira atlet lari sekarang yang larinya kayak kuda? Nggak ada. Ini Salamah bin Aqwa, ini sahabat Nabi. Ya, larinya bisa nyusul kuda. Bahkan ini Salamah bin Aqwa, kisah dia masuk Islam ini unik. Tadinya Salamah bin Aqwa lagi jaga kambing-kambingnya. Ya, disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ya, ini Salamah bin Aqwa lagi jaga kambing-kambingnya. Tiba-tiba datang serigala. Kambingnya digondol satu, dibawa kabur. Ya, sama serigala, dikejar nih serigala. Ketangkep sama Salamah. Memang terkenal dia larinya kenceng. Ya, ini serigala ketangkep. Ya, dia ada di pojok udah kepergok, udah nggak bisa kemana-mana. Kemudian apa? Tiba-tiba nih serigala ngelepas kambing buruannya, dia ngomong, ya, ittaqillaha waratunzi'i rizqan minallahi. Ya, takutlah kau kepada Allah, jangan rampas, ini rezeki Allah untukku, katanya. Kata nih serigala, jangan dirampas, ini rezeki Allah untuk saya. Apa kata Salamah? Kira-kira kalau kita gimana tuh, Pak? Ya,
di lembah, di gunung, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ketemu serigala, bisa ngomong. Kalau kita gimana tuh? Lah kabur kita. Lah ini mas serigala jadi-jadian ini. Tapi Salama enggak. Kata Salama, ajaban, adzibu yukallimuni bikalamil insi. Ini mengagumkan ini, aneh ini. Ada serigala bisa ngomong kayak manusia. Apa kata ini serigala? Anta ajab minni. Yang aneh bukan saya, yang aneh ente katanya. Ya, ente bilang anak aneh, bukan anak yang aneh ente katanya. Kok bisa anak yang aneh? Kata Salama. Di balik lembah ini ada nabi akhir zaman sedang berperang dengan orang-orang kafir. Ya, sedang berperang dengan orang-orang kafir. Kamu asik ngangon kambing. Bukannya bantuin, tolong nabi akhir zaman, kamu malah asik ngangon kambing. Apa kata Salama? Lah kalau ini kambing aku tinggal, habis sama serigala macam ente. Kata serigala, enggak, udah tenang aja. Ya, tenang. Ana ar'aha hatta tarji'. Aku jaga sampai kau pulang katanya. Tenang nih, kambing-kambing ente ana jaga sampai ente pulang. Akhirnya apa? Karena ini bukan serigala biasa, akhirnya Salama nengok. Ya, dia nengok ke balik lembah, ternyata benar sedang ada yang berperang. Akhirnya Salama ikut barisan Nabi besar Muhammad SAW. Setelah perang, dia mengkisahkan kepada Nabi, ya Rasul, aku sedang ngangon kambing. Tiba-tiba, sekarang ini lagi dijagain sama serigala. Katanya dia bakal jagain kambing-kambing saya. Apa kata Nabi? Benar. Insya Allah kambing kamu benar-benar dijaga sama tuh serigala. Akhirnya apa? Masuk Islam tuh. Salama di situ. Ya, masuk Islam kepada Nabi, dia kembali, benar. Tuh serigala lagi jaga kambing-kambingnya. Apa kata Salama? Salama terkagum-kagum lagi. Apa kata Salama? Semenjak kapan serigala berdamai sama kambing? Ini semenjak kapan? Ya, serigala berdamai sama kambing. Apa kata ini serigala? Semenjak pemilik kambing berdamai dengan pemilik serigala. Maksudnya siapa pemilik kambing? Salama. Pemilik serigala siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikarenakan pemilik kambing berdamai dengan pemilik serigala, maka apa? Aku juga berdamai. Akhirnya apa? Ya, dipotongin satu hadiah untuk serigala. Itu Salama bin Aqwa, sahabat yang pemberani, ahli tombak, kemudian lari cepat. Beliau meriwayatkan 77 hadis. Ya, beliau wafat pada tahun 74 di usia 80 tahun. Jadi cukup sepuh usianya sampai 80 tahun. Ya, itu Salamah bin Aqwa. Jadi intinya, ya, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, waktu Jumat itu sepakat ulama, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, bahwasanya waktu Jumat adalah waktu duhur. Ya, hanya saja yang berbeda nanti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal itu waktu Jumat adalah waktu sholat Id. Ya, berarti jam berapa? Jam setengah tujuan. Setengah tujuh, jam 7 itu bisa Jumatan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Ya, kita doakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Andes Muhammad Sa'i. Ya, insya Allah ya, besok pagi jam 8 akan berangkat ke Tanah Suci. Ya, menjadi duyufullah, jadi duyufur Rahman, jadi duyufur Rasul, menjadi tamu Allah, jadi tamunya Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan semoga beliau dan istri semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehatkan badannya, dimudahkan perjalanan haji dan umrahnya, dilancarkan semua urusannya di Mekah dan Madinah, dan bisa pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Wala kulli tasala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Muhammad Allahumma bima amin nabiyan Allahumma bima nabiyan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa inna mustaqim Allahumma salli ala wa sallim ala hawaijana wa biyutana wa qasidana wa qir lana wa rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin